Halo teman-teman, perkenalkan saya Saki Fauzan, mahasiswa Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada video kali ini saya membahas salah satu brand yang pasti udah nggak asing lagi buat kalian, terutama bagi para pecinta game seperti saya sendiri, apalagi kalau bukan PlayStation. Mungkin selama ini kita hanya mengenal PlayStation sebagai konsol untuk bermain game, tapi ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, PlayStation juga merupakan contoh yang sangat bagus untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya secara internasional. Nah, pada video ini saya akan menghubungkan PlayStation dengan beberapa materi yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah bisnis internasional. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Let's go! Sony Interactive Entertainment atau SIE adalah anak perusahaan dari Sony Group Corporation yang memimpin merek global PlayStation. Berpusat di San Mateo, California, perusahaan ini merancang, memproduksi, dan memasarkan konsol game seperti seri PS5 atau PS5, serta mengoperasikan layanan jaringan dan penerbitan game melalui PlayStation Studios. Pertama kita mulai dari pembahasan globalisasi bab 1. PlayStation adalah salah satu contoh nyata globalisasi yang paling mudah kita lihat sehari-hari. Bayangkan, PlayStation berasal dari Jepang, tetapi sekarang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Bahkan saat kita bermain game online, kita bisa bermain dengan orang dari Amerika, Jepang, Korea, atau negara lainnya tanpa harus bertemu langsung. Hal ini itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi membuat dunia menjadi terasa lebih kecil dan saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya adalah lingkungan budaya. Setiap negara itu tentu memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal bermain game. Sony sendiri, sebagai pemilik PlayStation memahami hal tersebut. Misalnya, pemain di Jepang biasanya menyukai game bertema anime dan RPG, sedangkan pemain di Amerika itu lebih banyak menyukai game aksi atau olahraga. Karena itu, Sony menyediakan berbagai jenis game yang sesuai dengan selera pasar masing-masing negara. Selain itu, banyak game dari PlayStation yang sudah tersedia dalam berbagai bahasa, sehingga lebih mudah dipahami oleh pemain dari berbagai negara. Kemudian ada lingkungan politik dan hukum. Ketika menjual produk ke banyak negara, Sony harus mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Misalnya, ada beberapa negara yang memiliki aturan ketat mengenai konten kekerasan dalam game. Akibatnya, beberapa game harus disesuaikan atau bahkan tidak boleh dijual di negara tertentu. Selain itu, Sony juga harus menjaga hak cipta dan keamanan data pengguna agar bisnisnya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke perdagangan internasional. Banyak orang mengira PlayStation dibuat sepenuhnya di Jepang, padahal kenyataannya tidak begitu. Komponen yang digunakan dalam PlayStation itu berasal dari berbagai negara. Ada komponen elektronik yang diproduksi di negara tertentu, ada juga chip yang dibuat oleh perusahaan di negara lain. Setelah itu, semua komponen dirakit dan didistribusikan ke berbagai negara di dunia. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana perdagangan internasional itu membantu perusahaan Sony menghasilkan produk yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai negara. Berikutnya adalah investasi asing dan ekspansi internasional. Untuk bisa menjangkau konsumen di seluruh dunia, Sony tidak hanya menjual produknya dari Jepang. Mereka juga membuka kantor cabang, pusat distribusi, serta layanan pelanggan di berbagai negara. Dengan cara ini, Sony bisa lebih dekat dengan konsumennya dan lebih mudah memahami kebutuhan pasar di masing-masing wilayah. Strategi seperti ini tuh sangat penting dalam bisnis internasional karena persaingan yang dihadapi juga bersifat global. Kemudian ada pasar keuangan internasional. Karena PlayStation dijual di banyak negara, Sony tentu menerima pembayaran dalam berbagai mata uang seperti yen, dolar Amerika, euro, dan lain-lain. Perubahan nilai tukar mata uang itu bisa memengaruhi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, Sony harus pandai mengelola keuangan internasional agar bisnisnya tetap stabil dan menguntungkan. Terakhir adalah strategi global. Ini adalah salah satu alasan mengapa PlayStation itu bisa begitu sukses. Sony menjual PlayStation dengan kualitas dan spesifikasi yang hampir sama di seluruh dunia. Jadi PS5 yang kita beli di Indonesia pada dasarnya sama dengan yang dijual di Jepang ataupun Amerika.
Namun, Sony tetap melakukan penyesuaian kecil seperti pilihan bahasa, metode pembayaran, dan layanan pelanggan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Dengan cara ini, Sony bisa menjaga kualitas produknya sekaligus tetap dekat dengan konsumen lokal. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa PlayStation itu bukan hanya sebuah alat untuk bermain game. Di balik kesuksesannya, terdapat banyak konsep bisnis internasional yang diterapkan, mulai dari globalisasi, budaya hukum, perdagangan internasional, investasi asing, pasar keuangan internasional, hingga strategi global. Jadi kesimpulannya, keberhasilan PlayStation menjadi salah satu brand game terbesar di dunia bukan hanya karena produknya bagus, tetapi juga karena Sony mampu memahami pasar internasional dan menerapkan strategi bisnis yang tepat di berbagai negara. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana teori bisnis internasional diterapkan dalam dunia nyata. See you on the next video. Bye bye.